Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahirinda Rafeti dengan NPM 2578235. Hari ini saya akan membuat video hands-on penjelasan progress mini project, yaitu untuk memberikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Jadi di sini saya akan membuat program bebasnya. Jadi di sini saya akan membuat parent class dan child class. Jadi sebelum itu apa sih inheritance? Itu adalah pewaris atau mewarisi. Jadi kita nih ada parent class dan juga child class, yaitu istilahnya parent class itu adalah orang tua kita dan child classnya itu adalah kita. Jadi kita itu bisa menggunakan duit orang tua ketika kita ingin membeli sesuatu. Contoh membeli makanan. Jadi kita bisa meminta uang kepada orang tua kita. Begitu juga pun kita. Jadi saya akan menjelaskan contohnya akan membuat programnya. Ini kita kasih tandanya. Jadi di sini saya akan membuat tentang mahasiswa. Caps lock sebentar. Nah, jadi di bagian dev init self nama name ini kita mengcopy namanya untuk dimasukkan ke child class gitu. Kok ke network? Nah, di sini dev init self ini untuk menampilkan nama dan name kita ketika kita untuk menampilkan programnya. Oke, jadi di sini ketika kita sudah mengprint nama, self nama, jadi ketika kita untuk memasukkan nama di bagian kelas mahasiswa ini dia akan mengeprint nama. Jadi ketika kita ketik nama, kita bisa menuliskan nama kita, misalnya kayak nama saya gitu. Begitupun juga untuk name. Sebentar. Seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan membuat child class. Di sini kita akan membuat mahasiswa aktif. Nah, kenapa di sini kita ketik mahasiswa? Jadi biar kita ngetik mahasiswa ini untuk mengambil atribut yang ada di dalam parent class.
Jadi ketika kita di child class, kita masih bisa pakai atribut yang ada di parent class seperti itu. Nama, name, semester. Jadi semester ini nggak ada di dalam parent class ya teman-teman. Dikasih minum, sebentar minum dulu, sakit tenggorokan. Nah, di sini kita menggunakan super init, super class. Jadi ini tuh untuk parent class juga, setara dengan parent class. Nah, jadi di sini kan ada dev info ya. Jadi ketika kita mengetikkan semester, jadi info ini akan menampilkan print semester. Ketika kita di sini kan kita ngetik print semester nih. Otomatis ketika kita untuk menampilkan semester, kita bisa menunjukkan semester tersebut. Ini kita print lagi di bagian status untuk melihat statusnya. Jadi kita bisa melihat status di bagian semester ini, misalnya saya nih semester 2 itu aktif atau enggak gitu. Oke. Setelah itu di sini kita akan membuat program menu utamanya. Jadi di sini kita membuat pilihan. Jadi ada pilihan pertama, 2 dan 3. Jadi contohnya seperti ini. Kita buat docstringnya dulu. Program utama. Oke, ini program utama kita. Sini kita masukkan while true. Di sini kita print di sini
menu data mahasiswa. Harusnya ditambahin string dulu di sini. Seperti ini. Jadi, kita di sini membuat menu data mahasiswa seperti yang ada di parent class dan child class. Di sini kan ada nama, NIM, semester. Nah, di sini kita masukkan print. Masih caps lock. Print 1 input mahasiswa aktif. Lalu di sini kita print lagi. Tampilkan data mahasiswa. Sini kita print lagi. Oh, ini belum ditambahin. Sebentar. Nggak sama nanti. Oke. Ini keluar aja. Lupa dikasih ini. Kok ini di luar? maaf. Oke. Di sini kita masukkan pilihan input pilihan menu. Satu, 2, 3. Oke. Setelah itu kita masukkan if pilihan 1. Jadi ketika kita mengetikkan pilihan, jadi setelah di situ kan nanti bakalan ada pilihan nih. Jadi misal kita pilih 1, nanti yang keluar bakal input mahasiswa aktif gitu. Jadi kita memunculkan print yang udah kita buat di while true, biar nanti pas kita ketik 1 muncul gitu. Jadi munculnya input mahasiswa aktif seperti itu. Ini kita masukkan nama. Masukkan nama. Sini kita masukkan NIM. Ini kok tanda plus. Nah, input masukkan NIM. Ini buat sejajar aja ya. Terus semester.
Kelupaan terus nih stringnya. Setelah itu mahasiswa aktif. Ini masukkan atribut-atributnya, nama, NIM, semester. Ini kita print. Data mahasiswa berhasil disimpan. Oke. Ini kita masukkan elif pilihan. Jadi di sini kita masukkan pilihannya, pilihan kedua. Sama kayak tadi kan di bagian ini nih, if pilihan pertama ini untuk melihat masukkan nama dan NIM dan semester. Nah, pilihan kedua di sini kita menggunakan try accept. Oke. Ini kita masukkan try. Mahasiswa info. Kita masukkan accept name error. Jadi kalau misalnya nih kita masukin pilihan keduanya kan tampilkan data mahasiswa. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak sesuai, dia bakalan menampilkan name error atau nama itu salah dan nggak bisa dilihat karena salah gitu. Ini kita print. Data belum di input. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya datanya belum di input, dia nggak bakalan bisa menampilkan, dan yang akan menampilkannya itu adalah name error. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita masuk ke 3. Jadi kita aduh. maaf. Jadi di sini kita masukkan elif lagi. Pilihan tiga. Ini nggak usah dispasi deh. Sini kita print.
Karena nomor 3 ini kan keluar ya. Jadi di sini kita ngetiknya itu program selesai. Kita buat else-nya. Print. Pilihan tidak valid. Oke, di sini sudah selesai semua. Saya membuat programnya. Baik di sini kita akan mengkomen prompt apakah bisa. Sebentar. Ada yang error. Oke, di bagian lines 15 bagian nama dan nim. Oke, sebentar. Lines 15. Ini sepertinya dia harus dikasih titik deh. Coba kalau kita Ctrl S apakah bisa? Oke, di bagian line 26. Oke, ini salah kebalik. Nah, harusnya seperti ini. Di bagian line 13. Sebentar. Oke, di sini sudah bisa ya. Udah ada tampilan input mahasiswa aktif, tampilan data mahasiswa keluar. Jadi kita coba untuk satu, masuk ke nama. Nama saya aja ya, Kak. Jangan deh, nama siapa ya? Nama saya aja. Cahyarindi. Oke, NIM saya 25782035. Masukkan semester, saya semester 2. Oke. Setelah itu kita mau menampilkan data mahasiswa kita. Kita klik nomor 2. Nah, di sini udah ada ya. Nama Cahyarindi, NIM saya 25782035, semester saya semester 2, status saya aktif. Oke, saya mau nyoba lagi deh. Satu. Nama misalnya Sadat. NIM-nya ini memang ngacak aja ya. Semester 2. Kita lihat tampilan data mahasiswanya. Oke, di sini udah aktif. Jadi ini sudah berhasil ya teman-teman. Saya membuat programnya walaupun di sini ada lumayan banyak kesalahan. Lanjut kita penjelasan mini project. Jadi ini adalah penjelasan tentang tugas punya saya di lab 6 ini. Tunjukkan dan jelaskan bagaimana merupakan parent class dan child class. Oke, di sini kita masuk ke program saya. Nah, di sini ada di device pay. Jadi di sini ada class network device. Jadi class network device ini sebagai
parent kelasnya yang mempunyai hostname, IP address. Jadi di sini tuh mempunyai atribut yaitu hostname dan IP address. Jadi gunanya itu untuk mengecek status koneksi perangkat. Jadi ketika kita untuk mengecekkan hostname, misalnya hostname saya Rindi, IP address saya 192.168.26.1 gitu. Nah, kalau misalnya dia benar, dia bakalan keluar ping ok. Tapi kalau misalnya dia salah, dia bakalan keluarin connection timeout. Jadi timeout error di rise-nya. Nah, setelah itu di parent class, di child class kita di sini ada dua. Pertama router device, kedua di switch device. Nah, untuk hostname dan IP address itu adalah child class mengambil dari parent class. Yang sudah saya jelaskan tadi, parent class itu sebagai orang tuanya, sebagai orang tua kita misalnya gitu. Kita misalnya mau beli jajan, mau minta beli barang. Nah, jadi sama seperti yang ada di Python, hostname dan IP address. Jadi di bagian devnya kita masukkan hostname dan IP address, super class init, hostname dan IP address. Jadi super init ini diambil dari parent class. Seperti itu. Nah, override method check status untuk router itu random yang ada di 10 sampai 50. Jadi kalau misalnya dia sukses, dia akan mengeluarkan routing OSP aktif. Tapi kalau misalnya dia di kelas switch device, tapi kalau misalnya nih di switch device sama aja, dia menampilkan hostname dan IP address yang diambil dari parent class. Setelah itu ada override method check status untuk switch. Jadi di sini untuk randomnya 2 sampai 10. Jadi kalau misalnya dia sukses, dia bakal ngeluarin VLANs seperti itu. Di sini kita cek untuk di main. Jadi di main ini fungsi untuk program. Ini tuh program utamanya untuk melihat menu-menu utamanya. Yang pertama untuk kita cek router, cek switch, cek status semua perangkat, tampilkan history gitu. Jadi ketika kita mengetikkan, ketika kita memilih satu, itu tuh bakal ngeluarin hostname dan IP address di router. Tapi kalau di dua, itu bakal nampilin hostname di switch dan IP addressnya switch. Seperti itu. Jadi di bagian hostname ini nih, hostname router yang tampilannya sama persis yang kayak di sini. Cuma ini bedanya kan program yang saya buat sendiri tentang mahasiswa. Ini gak beda jauh. Nah, setelah itu kita cek di bagian manager. Ini kelas network manager ini control class untuk manajemen perangkat jaringan. Jadi ada konstruktur network manager. Jadi di sini ada salt device menambahkan perangkat ke inventory, registered device append. Jadi di sini kita menambahkan device. Device-nya itu ya router sama switch. Nah, di sini nih device IP address. Untuk mengeceknya juga di sini ada seluruh perangkat, untuk mengecek seluruh perangkat. Untuk penanganan exception dilakukan di manager. Jadi kalau misalnya dia menampilkan mengecek tapi kalau misalnya hasilnya timeout error, dia bakal ngeluarin file. Tapi kalau misalnya dia benar ya bakal menampilkan sukses gitu. Oke, di sini bakalan saya jalankan saja. Bentar. Python main 25782035. Oke, di sini udah menampilkan network automation menu. Jadi yang tadi saya jelaskan di bagian main itu menu utamanya. Jadi di sini kita masukkan tambahkan router. Satu. Hostname-nya Rindi. IP address-nya 192.168.26.1. Nah, di sini kita cek switch. Hostname switch-nya Rindi, jangan Cahya. IP address-nya 192.168.26.4. Oke, di sini kita akan menampilkan di sini bakalan menampilkan
cek status semua perangkat. Hasilnya, nah di sini dia kalau misalnya sukses, dia tuh muncul ping out routing SP aktif, router linear 31. Jadi kan di situ tadi kan 10 sampai 50 ya kalau nggak salah. Nah, di bagian yang switch itu 10. Oke, kita cek sampai dia mengeluarkan timeout error. salah salah salah, kok malah ini. Kita cek. Oke, ini udah keluar ya, connection time out destination hot unreachable. Oke, di sini kita cek tampilan historinya. Nah, ini yang udah kita cek tadi di bagian atas sini dan juga di bagian bawah sini. Jadi sudah ya. Kita kembali ke soal. Nah, jadi demonstrasi bagaimana control class bekerja melalui list object. Jadi di bagian list sebentar. Di bagian list ini nih bekerja banget ya. Tadi kita udah lihat juga controller. Nah, ini nih di bagian control class untuk manajemen perangkat jaringan. Jadi dia tuh bisa menambahkan device hostname tadi. Jadi dia berjalan. Oke. Coba kalau kita pilih keluar. Oke, dia bakalan keluar dari program. Seperti itu. Mungkin segitu saja ya penjelasan saya. Yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.